Episode sore ini bakalan bener-bener seru banget. Pada akhirnya Kenzo mulai mencari gimana caranya untuk bisa menyelamatkan Mutiara. Nah, jadi setelah pada akhirnya Glenn ini berkoordinasi bersama dengan Sandra, si Glenn minta untuk dicarikan anak buah untuk bisa melancarkan aksinya. Karena tentu Glenn butuh tambahan orang supaya rencananya ini berhasil. Karena kenapa? Karena si Glenn ini udah bisa mencium teman-teman bahwasanya ketika nanti mencoba untuk membawa Mutiara, maka Kenzo pasti akan ada di sana juga. Karena nanti kita akan diperlihatkan bagaimana Glenn yang mulai merasa kalau memang Kenzo ini tuh seperti tahu jika Mutiara ini dalam bahaya. Jadi ibaratnya ketika Glenn mencoba untuk menculik Mutiara, dari jauh kelihatan ada Kenzo yang melindungi Mutiara. Nah, Kenzo semenjak putus sama Mutiara kan punya kebiasaan baru, yaitu ngikutin kemanapun Mutiara pergi. Kayak mandangin Mutiara, ngeliatin Mutiara. Terus juga memandang bagaimana, wah Mutiara nih harus diikutin loh gitu. Kayak misalnya waktu kemarin-kemarin aja, ketika Kenzo pakai motornya ngikutin kemanapun Mutiara pergi, dari kontrakan sampai kantornya si Marvel. Nah itu kan sebagai bentuk penjagaan dari Kenzo kepada Mutiara. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti si Glenn ini pada akhirnya bakal mengetahui hal ini, makanya minta orang tambahan untuk bisa melancarkan aksinya. Nah entah gimana ceritanya, Kenzo ini seperti punya feeling kalau ada sesuatu yang buruk kepada Mutiara. Karena memang gak bisa dipungkiri, Marvel ini tuh memang pacarnya Mutiara tapi kayak gak menjaga banget. Kalau dulu kan ketika Mutiara sama Kenzo, bahkan sebelum Marvel datang tuh, Kenzo bisa jagain Mutiara dari jam pagi banget sampai malam. Pokoknya bener-bener mastiin banget kalau Mutiara ini tuh perginya aman, di luar aman, bahkan ketika pulang pun juga aman kan. Nah kalau Marvel nih enggak, jadi masih ada ruang kosong yang bisa dimanfaatin sama si Glenn untuk bisa membawa Mutiara. Dan inilah yang pada akhirnya bikin bikin Kenzo pun juga khawatir. Awalnya biasa aja, karena ya Kenzo sama Mutiara kan belum pernah ngobrol lagi tuh, kecuali di episode kemarin aja. After Mutiara, Kenzo dan Marvel ngomong bertiga. After itu ya udah, belum ada obrolan lagi yang bener-bener kayak Mutiara Kenzo tuh sama-sama ngobrol lah dari hati ke hati, kan belum ada lagi tuh. Jadi ya udah. Jadi ya ini memang pure insting aja teman-teman. Kenzo pun juga nggak tahu kenapa pengen terus ngikutin Mutiara, sedangkan Mutiara pun juga ngerasa nggak tenang sepanjang hari. Mungkin karena feeling juga, karena mau dijahatin sama Sandra dan juga Glenn. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga, Sandra ini tuh memang benar-benar jahat banget sih. Karena tadinya kita tuh selalu berpikir ya, sejahat-jahatnya Sandra kayaknya mungkin bisa deh kalau Sandra ini berubah. Apalagi kan mukanya udah kayak begitu. Terus juga ada karma yang datang buat Sandra. Kenzo nggak bisa diganggu lagi sama Sandra, permasalahan uang 10M juga beres. Harusnya kan secara logika kayaknya Sandra bakal mengurangi intensitasnya nih untuk nggak nyakitin Mutiara dulu. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata memang karakter Sandra ini memang sekokoh itu, memang sepowerful itu. Jadi pada akhirnya ya udah, kita benar-benar bisa melihat bagaimana Sandra yang pada akhirnya benar-benar terus mencoba untuk bisa melakukan apa yang Sandra mau, termasuk untuk menyingkirkan Mutiara. Karena ini nih, yang dari dulu tuh paling ditakutin banget ya. Ketika semua cara udah dilakuin, sampai hal bodoh pun juga udah dilakuin, tapi karena masih tetap nggak bisa dapetin Kenzo, maka ya Sandra punya cara lain kan, dengan cara membawa Mutiara, singkirin Mutiara, menculik lah dalam tanda kutip, supaya minimal kalau Sandra nggak bisa milikin Kenzo, ya Mutiara pun juga nggak bisa. Jadi kayak gitulah kelihatannya. Dan ini cukup benar-benar berbahaya. Karena kita semua tahu teman-teman, kemarahan Sandra ini tuh berkali-kali lipat. Dia marah ngelihat wajahnya kayak begitu. Makanya semua kemarahannya, semua kejahatannya, semua rencana gilanya benar-benar diluapkan kepada Mutiara. Dan ya inilah ya yang selalu bikin kita kesal gitu loh. Orang-orang jahat kayak Sandra nih selalu gampang banget untuk bisa nemuin kelemahan orang, sehingga kita bisa lihat akhirnya Glenn kartu aset terbongkar, dan pada akhirnya Glenn malah jadi anak buahnya Sandra dalam tanda kutip. Ini kan sesuatu yang susah didapat banget nih sama Kenzo, Mutiara, bahkan Marvel. Kayak masalah flash disk aja, udah kelihatan flash disknya sama Aura, tiba-tiba rusak flash disknya, nggak hilang lah semua buktinya. Jadi kayak bener-bener ditutupin banget gitu, seakan-akan kayak nggak mau ngasih kesempatan kepada orang-orang baik untuk bisa ngebongkar masalah yang ada. Tapi sedangkan Sandra lihat aja sendiri,
kebalikannya, dipermudah semuanya. Bahkan Glenn aja sampai nggak berkutik teman-teman, karena ya kartu asnya dipegang sama Sandra. Bahkan kalaupun Glenn mencoba untuk jahat sama Sandra, itu susah karena Sandra jauh lebih gila lagi. Makanya ini yang cukup bikin hierarki ini tuh susah buat dilawan ya. Makanya kita butuh banget peran dari Kenzo. Kita butuh Kenzo untuk bisa membongkar semua ini, menyelamatkan Mutiara di episode sore ini, supaya jangan sampai Mutiara benar-benar jatuh ke tangannya Glenn. Karena kalau sampai jatuh, wah akan sangat berbahaya. Karena bagaimanapun juga inilah yang pada akhirnya benar-benar kita takutin bersama. Ya, apalagi kalau sampai tertangkap ya, Mimin yakin mungkin kali ini Sandra nggak akan pernah benar-benar puas. Pasti ingin something yang lebih, sesuatu yang lebih gila lagi. Makanya harus benar-benar dicegah. Emang nyebelin banget nih si Sandra ini. Kayak nggak pernah bisa sedikit aja ngelihat Mutiara tuh minimal hidup tenang gitu. Karena kan secara logika Mutiara ini pacarnya Marvel gitu loh. Tapi itu tadi teman-teman, karena Sandra tahu Mutiara sama Kenzo pasti bakal balikan, ya makanya instingnya begitu kuat. Makanya kan yang nggak bisa dipungkiri, orang jahat kayak Sandra aja tahu kok kalau Kenzo Mutiara ini pasti bakal balikan. Makanya setakut itu. Jadi cara yang paling gila menyingkirkan Mutiara. Nah, singkat cerita, Marvel mencoba untuk langsung membawa Mutiara, menculik Mutiara, tapi beruntungnya ada Kenzo. Ya, Kenzo ini sekarang kayak punya pekerjaan baru, yaitu seperti polisi yang memantau kemanapun Mutiara pergi. Ini penting teman-teman, karena sejujurnya Marvel nggak sesensitif itu gitu loh. Makanya ya cukup wajar sih kalau Kenzo Mutiara berjodoh, karena dari segi effort pun Kenzo effort banget gitu. Bener-bener ngikutin Mutiara, tahu nih ada insting yang gak bener langsung dicari. Walaupun Kenzo tahu konsekuensinya. Misalnya gini, ketika Kenzo tiba-tiba ada di sekitar rumahnya Mutiara untuk menyelamatkan Mutiara dari Glenn dan juga kawan-kawannya serta anak buahnya Sandra, ini kan pasti bakal jadi rame. Dan si Marvel kemungkinan besar bakal tahu. Nah, yang jeleknya nanti Marvel bakal mikir kalau Kenzo ini tuh ingin mencoba mengambil Mutiara di belakang si Marvel. Ini pun juga kan serba salah sebetulnya. Tapi ya balik lagi, ya Kenzo lebih mentingin keselamatan Mutiara. Dan ya akan susah lah. Mau Marvel gimana pun juga akan susah, karena pasti bakal cemburu juga. Kayak kemarin kan contoh, ketika Marvel dilabrak sama Kenzo, terus Kenzo marah gara-gara Marvel ngasih pinjaman karena syarat padahal enggak sebetulnya. Tetap aja kan Marvel ngasih syarat juga, bilang cemburu, nggak suka Mutiara dekat sama Kenzo, apa bedanya. Jadi akan ke sensitifan ini akan terus terjadi. Makanya ya udah, Mimin rasa Kenzo pun juga nggak mau terlalu peduli akan hal ini, dan kayaknya memang fokus buat nyelamatin Mutiara. Ya udah sih ya, memang kalau udah ada yang kayak begini-begini ini memang mending fokus aja untuk bisa selamatin Mutiaranya, jaga Mutiaranya, karena itu yang jauh lebih penting ketimbang mikirin ego masing-masing. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.